Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center bulan Maret, minggu yang kedua. Judulnya Dewasa di dalam Pengajaran. Saya bacakan dari Kolose 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Kolose 1 ayat 28 sampai 29 ini terkesan memiliki beban yang berat karena tuntutan untuk menjadi sempurna di dalam Kristus. Tetapi dalam terjemahan English Standard Version atau ESV, kata yang digunakan adalah mature atau dewasa. Jadi kata sempurna sendiri dalam bahasa Yunani adalah teleos, yang juga dapat diterjemahkan sebagai kata dewasa. Pertanyaan yang paling pertama dan yang paling penting untuk diajukan adalah apa yang dimaksudkan dengan kedewasaan Kristen? Faktanya, banyak dari kita yang kesusahan mendefinisikan arti kata dewasa. Banyak dari kita yang mengalami penderitaan karena ketidakdewasaan. Bahkan di dalam diri orang-orang yang dewasa sekalipun, sifat kanak-kanak masih saja tersembunyi di salah satu tempat dalam kehidupannya. Cara yang paling umum digunakan Rasul Paulus untuk mendefinisikan kedewasaan dalam kekristenan adalah dengan berada di dalam Kristus. Makna di dalam Kristus bukanlah seperti kita memasukkan baju ke dalam lemari, tetapi makna di dalam Kristus artinya seperti ranting yang berada di dalam pokok anggurnya. Dengan demikian, di dalam Kristus artinya terhubung dengannya secara dewasa di dalam penyembahan, di dalam iman, di dalam kasih dan ketaatan kita kepada Kristus. Namun permasalahannya adalah selama ini kita masih menyalibkan dan memotong kecil-kecil Yesus sesuai keinginan kita. Kita membuat versi Yesus yang mengabulkan semua permintaan kita. Versi Yesus yang selalu memaafkan dan berkompromi dengan dosa kita. Versi Yesus yang lemah, tidak sempurna, dan yang tidak layak untuk disembah. Kita mempercayai pandangan-pandangan mengenai Yesus yang sesuai dengan apa yang kita mau dan membuang versi Yesus yang sebenarnya. Hal itulah yang menghalangi kita untuk menjadi dewasa. Kita membutuhkan sebuah pandangan baru yang benar tentang Yesus Kristus. Tidak terkecuali dalam supremasi mutlaknya yang diuraikan Paulus di dalam Kolose 1 ayatnya 15 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus Kristus adalah Tuhan atas alam semesta. Dia lebih utama dari segalanya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan kita adalah manusia yang melanggar Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Betapa berdosanya kita. Tidakkah wajar dengan amarahnya Tuhan ingin menghukum dan membinasakan kita? Namun karena kasih-Nya, Yesus pemilik alam semesta rela mengecilkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Inilah gambaran yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Tidakkah kita layak sujud di hadapan-Nya? Karena itu, mari kita buang jauh-jauh gambaran Yesus yang kita buat, yang picik, lemah, dan kerdil. Jikalau kita terus menyalibkan atau kita memotong Yesus kecil-kecil, maka kita tidak perlu terkejut dengan ketidakdewasaan yang terus berada di dalam diri kita. Menjadi dewasa artinya mengenal Yesus secara utuh dan benar.
Nah, kita ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama, selama ini siapa Yesus yang ada di dalam gambaran atau bayangan kita? Apakah Yesus tersebut adalah Yesus yang sesuai Alkitab atau Yesus yang sesuai dengan versi kita sendiri? Pertanyaan kedua, apa yang membuat kita memilih Yesus versi kita dan menolak Yesus yang sebenarnya yang ada dalam Alkitab? Dan pertanyaan yang terakhir, mari kita diskusikan dengan sesama kita, dengan komsel kita, bagaimana dan apa komitmen kita untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Selamat merenungkan dan selamat melakukan firman Tuhan di dalam minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.